أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Surat An-Nur ayat 54. Ini masih melanjutkan ayat yang kemarin. Qul atiullaha wa atiur rasul. Qul, ucapkan wahai Muhammad, atiullaha, hendaknya kalian semua taat nurut terhadap Allah Ta'ala. Wa atiur rasul, dan hendaknya kalian semua taatlah kalian semua terhadap Kanjeng Nabi yang menjadi utusan Allah. Fa in tawallau fa innama alaihi ma hummil wa alaikum ma hummiltum. Andaikan mereka orang-orang berpaling, yakni tidak mau menurut, mereka malah berpaling, fa innama alaihi ma hummil, maka sesungguhnya bagi Rasul itu kewajiban yang dibebankan kepadanya, yakni berupa menyampaikan, wa alaikum ma humiltum, dan dibebankan atas kalian semua apa-apa yang telah dibebankan kepada kalian semua, yakni sebuah keharusan untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Wa yang tuti'uhu tahtadu, apabila kalian semua taat terhadap Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, niscaya kalian semua akan mendapatkan petunjuk. Tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balahul mubin. Wa ma 'alar rasuli illal balahul mubin, dan tidaklah wajib bagi seorang rasul kecuali hanya untuk menyampaikan secara jelas. Mantun. Tetes secara garis globalnya ayat ini membahas mengenai tentang kewajiban untuk taat terhadap Allah dan juga Rasulnya. Pembahasan yang pertama seperti yang didhawuhaken oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tengriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didhawuhaken oleh Syekh Mutawil Asy-Sya'rawi. Yang pertama, di dalam ayat ini, kul atiullaha wa atiur rasul, ucapkan wahai Muhammad, hendaknya kalian semua untuk taat terhadap Allah dan juga untuk taat terhadap Rasulnya. Dawuhnya Syekh Mutawil Asy-Sya'rawi, seolah-olah Allah Ta'ala di dalam ayat ini itu tidak ingin menutup pintu di hadapannya para kaum munafikin, akan tetapi Allah Ta'ala masih mau memberikan sebuah kesempatan kepada mereka. Dengan bahasa beliau dawuh, wa ka'annahu ta'ala la yuridu ayyuhlika albabadunahum fayu'tiyahum al-fursah. Terus orang-orang munafikun yang tindak lakunya sudah seperti itu, mereka sampai bersumpah-sumpah atas nama Allah Ta'ala. Kemarin sudah dijelaskan. Dalam keadaan di dalam hatinya sama sekali tidak ada iktikad baik untuk melakukan hal tersebut, untuk taat terhadap Kanjeng Nabi. Akan tapi apa realitanya? Setelah Allah Ta'ala mentafdih atau mempermalukan dengan cara membuka isi batinnya para kaum munafikun, di dalam ayat ini Allah Ta'ala seolah-olah tidak menutup pintu dan tidak menutup pintu kesempatan kepada orang-orang munafikun. Seolah-olah Allah Ta'ala berkata kepada mereka, sebenarnya juga bisa diglobalkan kepada semuanya, bahwa Allah Ta'ala selalu memberikan fursah atau sebuah kesempatan kepada kita semua. Yani jaditu ta'at Allah wa jaditu ta'atan li rasulillah li rasulihi wa wastadriku al-amra dzalika li annam ibaduhu wa khalquhu. Ayo siapapun kalian, dengan status apapun kalian, ayo diperbarui lagi sifat taat, sifat nurut terhadap Allah Ta'ala. Ayo bicaranya awak dhewe selalu memperbarui taatnya kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan kita harus bisa mengambil kesempatan yang masih tersisa.
karena kita semua adalah hambanya Allah. Lana dikatakan tentang salah setunggalipun hadise teng hadise dikatakan lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadihim waqa'a ala ba'irihi wa qad adallahu fi falatin. Dikatakan sungguh Allah Ta'ala itu lebih bahagia dengan taubatnya hambanya daripada kalian semua yang andaikan tiba-tiba jatuh di dalam tangannya seseorang tersebut sebuah unta yang mana unta tersebut telah lama hilang. Awak dhewe umpama sepeda montore ilang, marono kok moro-moro ketemu. Iku mesti awak dhewe senenge gak upo. Bahasane saiki ana sepeda motor, lek biyen ono unta, Pak. Pada zaman dahulu, andaikan ada salah seseorang kehilangan ontanya setelah ontanya lama hilang, kemudian kok tiba-tiba ditemukan, pasti rasanya hatinya sangat bahagia sekali. Maka tengriki akan lallahu afrahu bi taubati abdihi. Allah Ta'ala itu lebih bahagia dengan taubatnya seorang hambanya daripada jatuhnya seekor unta di tangannya seseorang setelah seseorang tersebut kehilangan ontanya dalam jangka waktu yang lama. Ini bukti bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa terus menantikan kembalinya seorang hambanya. Ngoten loh. Jadi Allah Ta'ala selalu mengharapkan kembalinya kita selaku hamba. Orang-orang kafir oleh Allah Ta'ala diharapkan agar mereka itu untuk menjadi beriman. Ya ayyuhalladzina kafaru, seperti yang dikatakan tentang awal-awal surat Al-Baqarah, ya Allah Ta'ala mengharapkan bahasan memerintahkan agar orang-orang kafir itu beriman. Kan ngoten, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Tatkala mereka diucapkan kepada mereka agar mereka beriman, Allah Ta'ala juga memerintahkan agar orang-orang kafir menjadi beriman, menjadi orang yang baik juga. Orang-orang munafikun, kul ati'ullaha wa ati'ur rasul, semuanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Wes, tengeriki ngoten. Lah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kul ati'ullaha wa ati'ur rasul dari segi pembahasan lafziyahnya. Tengeriki akan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali perintah untuk taat terhadap Allah dan juga Rasulnya. Kalau di dalam ayat ini, kul ati'ullaha wa ati'ur rasul, ini kebetulan dua-duanya lafadz ati'u itu diulangi. Karena dalam ayat ini yang 54 ini kul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ucapkan wahai Muhammad, hendaknya kalian semua itu taat terhadap Allah dan taat terhadap Rasulnya. Jadi lafadz ati'u, taatlah kalian semua, itu diulangi 2 kali. Sedangkan kalau di dalam ayat lain, seperti yang ada di dalam surat An-Nur, tapi yang 52 kemarin, bahasanya wa may yuti'illaha wa rasulahu. Langsung barang siapa yang taat terhadap Allah dan Rasulnya. Lafadz atau ayuti'unya cuma ada 1, sebelumnya lafadz Allah saja. Kemudian juga di dalam surat Al-Anfal juga didakwakan ati'ullaha wa rasulahu. Ati'unya cuma 1. Kemudian di dalam ayat lain seperti yang ada dalam surat An-Nisa, may yuti'ir rasulah faqad atau Allah, dikatakan barang siapa yang taat terhadap Allah, barang siapa yang taat terhadap Rasul, maka dia sama halnya taat terhadap Allah. May yuti'illaha napa? May yuti'ir rasulah faqad atau Allah. Barang siapa yang taat terhadap Rasul, maka dia sama halnya taat terhadap Allah. Ini artinya adalah, tadi dalam ayat Al-Quran tadi kan sudah saya sebutkan bahwa dalam satu ayat lafadz ati'unya diulang, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dalam satu ayat tidak ati diulangi, langsung ati'ullaha wa rasulahu. Ya. Maka ini menunjukkan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa anna ta'atahuma wahidatun. Bahwa taat terhadap Allah dan juga Rasulnya itu merupakan satu hal. Merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Jadi ora iso katakan ada orang kafir yang sifatnya itu dia mendakwakan diri bahwa dia taat terhadap Allah tapi tidak mau taat terhadap Rasulnya. Kuwi ora iso. Krana taat kepada Rasul, wa may yuti'ir rasula faqat atau Allah. Barang siapa yang taat terhadap Rasul sama halnya dia itu taat terhadap Allah. Yes. Itu dari segi pembahasan masalah pengulangan atiullah wa rasulahu. Dalam ayat lain itu ada yang wa ulil amri minkum. Nah ini sih. Wa ulil amri minkum. Lah ini di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ini surat An-Nisa ayat 59. Maka tengeriki tinggal akan wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian semua itu taat terhadap Allah dan taat terhadap Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan taat kepada para pemimpin dari kalian semua. Ini kalau dawuhnya Syekh Mutawalla Asy'arawi dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa berarti kan 3 ya, yang harus diturut dalam hal ini adalah 3. Allah, Rasul, dan juga ulil amri, seorang pemerintah. Seorang katakan dalam hal ini adalah presiden. Maka ditenggeriki didawakan oleh Syekh Mutawalla Asy'arawi, kamu harus benar-benar melihat tatkala lafaz atiu itu ketika maf'ulnya adalah Allah dan juga Rasulnya itu diulangi. Lafaz ketika atiullaha ada lafaz atiunya. Kemudian yang nomor 2 ketika taatnya kepada Rasul juga lafaz atiunya juga diulangi. Atiur Rasul wa atiur Rasul. Ya. Kemudian untuk yang ulil amri, untuk kewajiban taat kepada ulil amri atau seorang napa jenenge pemerintah, tengeriki tidak diulangi lafaz atiunya. Ini untuk menunjukkan bahwa taat terhadap seorang pemimpin itu dibatasi ketika memang masih berada di dalam barisan bahwa seorang pemimpin itu taat juga terhadap Allah dan juga Rasulnya. Ya, itu perbedaannya ngoten. Terus kita lanjutkan ngeten. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya Al-Quran itu ketika membahas mengenai hukum itu akan membahasnya hanya secara umum. Kemudian yang menafsil adalah Kanjeng Nabi di dalam hadis-hadisnya. Dan jadi karena memang nopo? Karena Al-Quran ini pada hakikatnya bukan merupakan kitab-kitab hukum. Fahasbukal kutubis sabiqah. Innama huwa kitabu i'jazin. Dawuhnya Syekh Mutawalla Asy'arawi bahwa Al-Qur'an ini pada hakikatnya bukan sebuah kitab yang membahas hukum secara mendalam, bukan. Tapi yang namanya Al-Qur'an ini membahas yang merupakan kitabu i'jazin. Sebuah kitab yang bisa mengijazkan, membuat siapapun tidak bisa meniru terhadap Al-Qur'an dari segi balaghah dan juga keindahan lafadznya. Ya. Jadi tak ulangi lagi bahwa Al-Quran itu laisa kitab ahkamin, bukan kitab yang membahas hukum secara mendalam, secara mentafsil. Karena memang Al-Quran itu pada intinya adalah kitabu i'jazin, kitab yang memiliki fungsi i'jaz atau melemahkan terhadap siapapun untuk bisa meniru terhadap Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu selalu kalau membahas itu hanya secara global. Hanya secara global. Kalau dalam ayat ini bahasanya kul atiullaha wa atiur rasul. Ucapkan wahai Muhammad, taatlah kalian semua terhadap Allah dan taatlah kalian semua terhadap Rasulnya. Kalau di dalam surat Al-Hasyr itu kan perintah taat ya. Kalau larangan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apapun yang dibawa oleh Rasulnya Allah, hendaknya kalian semua mengambilnya, melakukannya. Dan apapun yang dilarang oleh
Rasulnya, yakni baginda Nabi, fangtahu, hendaknya kalian semua itu menyudahi. Maka dari ayat ini disimpulkan bahwa memang ya seperti yang saya ucapkan berkali-kali tadi, Al-Quran itu ketika membahas mengenai hukum maka hanya akan membahas secara global. Yang menafsir nanti adalah melalui Quran, melalui hadisnya. Ada nih satu contoh mawon, fasalatu masalan amara biya al-haqqu tabaraka wa ta'ala. Kalau yang namanya salat itu ya dalam Al-Qur'an yes cuma secara global, aqimus shalah. Cuma gitu toh. Hatuz zakah, bayar zakat, laksanakan salat, dirikan salat, itu mari cuma begitu saja. Baru kemudian di dalam penafsirannya itu di dalam hadisnya Kanjeng Nabi. Ini untuk membahas masalah kul atiullaha wa atiur rasul. Sehingga dulu itu diceritakan ada seorang ulama yang namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini seorang ulama yang kebetulan ditanyai oleh sebagian orang, ya bisa dikatakan orangnya ini agak liberal. Dia mengatakan, dia bertanya kepada Syekh Muhammad Abduh, berkata kepada si penanya ini, bertanya, orang yang liberal bertanya kepada Syekh Muhammad Abduh, pertanyaannya, kalian semua, kamu wahai Syekh, sudah mendengar bahwa di dalam Al-Quran itu ada dawuh dalam surat Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai', bahwa segala sesuatu itu sudah tercantumkan di dalam Al-Qur'annya. Kami tidak pernah berlebihan di dalam Al-Quran. Maka beliau ini, Syekh Muhammad Abduh, ditanyai kembali oleh orang liberal, fahatili minal Quran kamrohi fanfi'ir dibil kumhi. Maka wahai Syekh Muhammad Abduh, saya mau tanya kepada jenengan, kalau memang semuanya sudah tertera di dalam Al-Quran, saya mau tanya berapa satu roti itu membutuhkan berapa kilo tepung, berapa gram tepung. Jadi orang liberalnya itu cara bahasa kasarannya ngomong sengaja ingin menanyai dengan sebuah hal yang seolah-olah itu tidak mungkin ada di dalam Al-Quran. Yang bertanya orang liberal, tirasin jenengan saya bahwa semuanya itu sudah tercantum di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Terus coba kalau tanglet nang jenengan, apa satu roti itu kira-kira komposisinya berapa gram tepung. Wes akhirnya Syekh Muhammad Abduh ya mbok tak jawab. Marono akhirnya nopo, Syekh Muhammad Abduh ini berangkatlah kepada Al-Khabbazin, kepada para tukang roti, tanya kepada para tukang roti, kira-kira sak roti itu entek pirang gram tepung? Akhirnya dijawab, Syekh, kalau satu roti itu biasanya menghabiskan sekian gram tepung. Setelah bertanya kepada tukang roti, akhirnya diutarakanlah kepada para penanyanya. Para penanyanya dijawab, iki loh kamu katanya bertanya bahwa berapa gram untuk bisa menghasilkan 1 kilo, katakan 200 gram, 2 on nanti bisa menjadi 1 roti. Ini sudah diutarakan kan kepada si pundi, orang yang bertanya itu tadi. Jadi 1 roti itu komposisinya adalah 200 gram tepung. Nah, karena memang dasarnya memang dia itu merupakan orang yang liberal, dia berkata, apa dalilnya dari Al-Quran yang mengatakan bahwa 1 roti itu berkomposisikan 200 gram tepung? Apa enek? Nang Qur'ane apa enek wae Syekh Muhammad Abduh, ora enek ngono kuwi. Jarine kabeh-kabeh ana nang Qur'an. Wah, Syekh Muhammad Abduh dengan cerdasnya beliau berkata, "Loh, enek iki nang Al-Qur'an." Napa? Enek iki nang Al-Qur'an. Lha napa ayate? Ayate iku rupane yaitu dawuhnya Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian semua itu bertanya kepada orang-orang yang punya ilmu jika kalian semua itu tidak tahu. Lah aku iki orang ngerti.
sing jenenge komposisine satu roti itu terbuat dari berapa gram tepung. Lah aku wis mari takok nang ahlinya berupa orang-orang tukang roti. Ya berarti itu referensinya dari Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jadi begini cara bahasa kasarannya ngomong begini. Suatu hal yang sifatnya itu dijelaskan hanya secara umum, itu mungkin di dalam pandangan seseorang seolah-olah kurang lengkap. Dalam pandangan orang-orang yang sifatnya mungkin masih belum memahami, seolah-olah itu dipandang kurang lengkap. Padahal pada hakikatnya sebuah hal yang diterangkan secara umum itu pada hakikatnya justru malah mencakup kepada semua hal. Paham? Justru sebuah hal yang diterangkan secara umum, secara ijmal, itu justru malah mencakup banyak hal. Berbeda ketika yang dijelaskan itu secara tafsil, niscaya kalau dijelaskan secara tafsil, seringkali tidak memasukkan banyak hal. Paham ya? Jadi Al-Quran itu menjelaskan secara global, bukan kok gara-gara justru malah kurang, justru untuk mencakup terhadap banyak hal. Ngeriki tinggal akan ngoten. Maka satu contoh mawon. Satu contoh seperti yang ada dalam Al-Quran. Goleki nang Al-Quran sing suwareh. Ya, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat asar, salat maghrib, salat isya ora enek. Nang Quran yes aqimus shalah wa atuz zakah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, surat An-Nisa ayat 103. Ya cuma secara global seperti itu tok, bahwa salat itu merupakan sebuah hal yang sifatnya diwajibkan dan memiliki waktu, mauquta yang memiliki waktu. Secara garis globalnya cuma seperti itu tok. Ya. Lah itu nanti baru dijelaskan secara umumnya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Kanjeng Nabi yang menjelaskan salat zuhur, salat asar dan seterusnya. Itu membahas atiullaha wa atiur rasul. Ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah, tengeri dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Maka kalau kita sudah memahami bahwa yang namanya Al-Quran itu telah menjelaskan hanya secara global, kemudian Kanjeng Nabi lah yang menjelaskan secara terperinci. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, maka perlu kita ketahui bahwa dalam hal ini berarti yang mensyariatkan adalah Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala mensyariatkan, katakan dalam hal ini kita sebutkan salat itu hanya mensyariatkan hanya secara global tentang kewajibannya salat saja. Lah kemudian secara terperincinya itu Kanjeng Nabi, dan ini merupakan kekhususan dan keistimewaannya Kanjeng Nabi. Ini dawuhnya beliau. Hadhihi fil masail allati lam yarid fiha tasyri'un wa nasun. Far rasul fi hadhil halah wal musyarri'. Pokoknya setiap pembahasan yang di dalam Al-Qur'annya tidak dijelaskan secara terperinci, kemudian Kanjeng Nabi yang menjelaskan secara terperinci, berarti al-musyarri' yang mensyariatkan itu adalah Kanjeng Nabi, dan ini merupakan min mumayyizatir rasul. Ini merupakan keistimewaannya Kanjeng Nabi secara khusus. Beda dengan nabi-nabi dan juga rasul-rasul pada zaman dahulu sebelumnya Kanjeng Nabi. Kalau rasul-rasul yang sebelumnya Kanjeng Nabi itu mereka hanya beliau-beliau hanya menerima jadi, langsung napa namanya syariate ditampa marun disampaikne. Itu kalau rasul-rasul sebelumnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau yang Kanjeng Nabi niki beda. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wal wahid alladzi fuwwida minallahi
fit tasyri'. Kanjeng Nabi itu salah satu-satunya sosok Nabi, sosok Rasul yang oleh Allah Ta'ala dipasrai untuk tasyri' atau memberikan sebuah syariat, penjelasan syariat. Ngerti ngoten. Kalau lanjutakan fa in tawallau fa innama alaihi ma hummil wa alaikum ma hummiltum. Fa in tawallau, apabila mereka itu berpaling, ai antaatihi, kalau bahasane teng tafsirin jenengan, ai antaatihi, apabila mereka itu justru malah berpaling, tidak mau menurut, ya, yuhdafu ihdat ta'aini, akan yuhdafu ihdat ta'aini khitabun lahum, dibuang salah satu tak yang ada pada tawallau. Jadi tawallau itu asalnya adalah fa in tatawallau. Ini sampun kula jelasaken bahwa napa taknya itu ada dua. Ini kalau di dalam kaidah alfiyahnya wa ma bita ainib tudi qad yuktasar fihi ala taka tabayanul ibar. Wa ma bita ainib tudi, sebuah fi'il mudhari' yang diawali dengan dua tak, qad yuktasar, terkadang dicukupkan hanya satu tak saja. Qad yuktasar wa ma bita ainib tudi qad yuktasar bihi alataka tabayanul ibar, terkadang dicukupkan atas hanya satu tak saja. Ingat ini. Khitabun lahum, ini menghitabi terhadap mereka. Bahwa fa inna ma'alaihi ma hummil minat tabligh, bahwa sesungguhnya yang diwajibkan atas baginda Nabi adalah sebuah hal yang telah dibebankan kepada beliau, yaitu tabligh, yaitu hanya menyampaikan. Kewajiban Kanjeng Nabi itu hanya menyampaikan. Wa alaikum ma hummiltum ay min ta'atihi, dan menjadi tanggung jawab kalian semua sebuah perkara yang telah ditanggungkan kepada kalian semua, yaitu kewajiban untuk taat. Pokoknya berarti ketika terjadi yang namanya fa'il tawallau, mereka semua itu berpaling dari taat terhadap Kanjeng Nabi, maka tengriki ingin dikatakan bahwa kewajibannya wis dewe-dewe. Kanjeng Nabi kewajibannya tabligh, menyampaikan risalah, menyampaikan syariat, dan kewajibannya mereka para munafikun dan secara globalnya kepada semua para manusia, kewajibannya adalah untuk taat terhadap Kanjeng Nabi. Ma'ana dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini beliau li annahu ta'ala a'lamu bi hirsin nabi ala hidayatil qaum. Dawuh yang seperti ini pada hakikatnya ini untuk, karena memang Allah Ta'ala itu maha tahu bahwa Kanjeng Nabi itu memiliki keinginan yang sangat besar agar para umatnya itu mendapatkan hidayah dengan bentuk wa kaifa annahu yajidu nafsahu fi da'watihim kama khatabahu fi maudhi'in akhar la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Nggih, ngerti akan, maka Kanjeng Nabi itu selalu bersungguh-sungguh dalem ingin agar umatnya secara keseluruhan benar-benar mendapatkan hidayah. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ka'anal haqqa tabaraka wa ta'ala yaqulu li nabiyyi kullahum wad'uhum marratan saniyatan ituri ha nafsaka kul atiullaha wa atiur rasul wa in kunta khairum mukallaf. Niki sebuah bentuk. Sekaligus juga ngeten. Fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Jadi sekaligus juga ini kan sering ya. Ini bahasanya adalah merupakan tasliyah atau pengaring-ngaring, penghibur untuk Kanjeng Nabi bahwa tatkala engkau wahai Muhammad sudah bersungguh-sungguh di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala, menyampaikan risalahnya, namun kebetulan beberapa orang itu kok tidak mau untuk menerima, beriman, dan juga justru malah berpaling, maka perlu kamu ingat wahai Muhammad, fa innama alaihi ma hummil,
bahwa kewajibanmu itu hanyalah apa yang telah dibebankan kepadamu berupa hanya sebuah tabligh atau menyampaikan risalah. Kowe iki kewajibane mek gur ngomong tok, wis mari diomongi ya wis, kamu telah melaksanakan satu kewajiban. La wa alaikum ma humiltum. Dan bagi kalian semua, wahai para orang-orang munafik, itu sebuah perkara yang dibebankan atas kalian berupa nopo taat terhadap Kanjeng Nabi. Ya, jadi ayat ini nadanya adalah tasliyah atau ngaring-ngaring atau menghibur terhadap Kanjeng Nabi bahwa ketidakimanan orang-orang kafir atau juga orang-orang munafik yang hatinya tidak iman itu tidaklah sama sekali merupakan dosa bagimu wahai Muhammad. Sama sekali sudah tidak berdosa karena engkau sudah menyampaikan sebuah risalahnya. Yes, podo ini juga secara garis globalnya juga ini merupakan bahasannya cerminan juga buat kita bahwa kita itu kalau ingin mengingatkan orang lain, mengajak orang lain kepada sebuah kebaikan, cukup kita omongi sekadar kemampuan kita, setelah itu selesai sudah. Karena kita itu mengajak, bukan memaksa. Yang namanya mengajak itu beda dengan memaksa. Kalau mengajak itu cukup kita sampaikan, kita omongi secara baik, sudah cukup, itu namanya mengajak. Kalau memaksa, ora koyo ngono, ya ora nurut, jotos Pak, kudu sampai nurut, itu jenenge memaksa. Saya sudah dihentikan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Bon, akan ngoten. Tapi sekali lagi, wa in tuti'uhu tahtadu. Andaikan kalian semua itu nurut terhadap Kanjeng Nabi, hune iki balike nang Kanjeng Nabi. Tahtadu, niscaya kalian semua itu mendapatkan hidayah. Satu, berarti sing niki merupakan dalil yang kuat atas nopo sing sering kula sampaikan bahwa yang namanya hidayah iku dijemput. Wa intuti'uhu tahtadu, apabila kalian semua itu nopo taat nurut terhadap Kanjeng Nabi, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Berarti jalannya petunjuk iku nurut nang Kanjeng Nabi. Wes toh, jelas toh berarti bahwa yang namanya hidayah itu dijemput bukan ditunggu. Kalau ada orang bertanya, aku ingin oleh hidayah aku. Lo kleru kowe. Oleh hidayah, medu'i hidayah itu dengan cara kamu yang menjemput, bukan kamu menunggu. Jemputan caranya ingin mendapatkan hidayah bagaimana? Ikuti apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kanjeng Nabi dawuh kongkon salat 5 waktu. Kanjeng Nabi dawuh jangan melakukan hal-hal yang haram. Ya itu kita lakukan. Itu namanya menjemput sebuah hidayah. Itu namanya jalan agar tidak mendapatkan sebuah hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Ngoten lho. Satu itu. Dan yang nomor 2, ini juga sekaligus ayat ini, potongan ayat wa in tuti'uhu tahtadu. Ini untuk menunjukkan bahwa taat terhadap Allah Ta'ala dan juga Rasulnya itu merupakan sebuah satu kesatuan. Napa? Satu kesatuan. Terbukti napa? Di awal ayat itu lafadznya atiullaha wa atiur Rasul. Tapi kok di penggalan ayat setelahnya ini kok bukan wa in tuti'uhuma, tapi wa in tuti'uhu. Kalau wa in tuti'uhu kan apabila kalian semua taat terhadap Kanjeng Nabi tok. Kan seperti itu ya, secara mufradnya loh ya. Kenapa kok tidak diredaksikan dengan wa in tuti'uhuma kepada Allah dan juga Kanjeng Nabi? Karena tengah iki bahasane Syekh Mutala Sya'rawi dawuh nalhat annal maf'ul fi wa in tuti'uhu mufradun falam yakul tuti'uhuma li tunasiba sadral ayah atiullaha wa atiur rasul alasane dzalika li anna ta'ah huna ghairu munqasimatin bal hiya ta'atun wahidah, merupakan sebuah satu kesatuan. Terakhir
wa ma 'alar rasuli illal balahul mubin. Dan tidaklah diwajibkan atas Rasul baginda Nabi yang menjadi utusannya Allah kecuali menyampaikan yang jelas, al-muhit bi kulli tafsilatil manhaj at-tasyri'i li tanzimi harakatil hayah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Surat An-Nur ayat 55. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.